Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang classification decision tree atau konsep dasar dan induksi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Natania Evelyn dengan NBI 082. Perkenalkan saya Albert Yudhistira Saputra dengan KBI 090. Perkenalkan, nama saya Nelly Rahmatuliza dengan BI 099. Perkenalkan nama saya Iqbal Rahmat Setiawan dengan NPI 1412200116. Perkenalkan, saya Cipta Isyari Samawarni dengan NIM 14122001119. Perkenalkan, saya Dengan Wijaya Miko dengan NBI 121. Pendahuluan, klasifikasi merupakan proses pembelajaran suatu fungsi tujuan atau target F yang memetakan tiap himpunan atribut X ke satu dari label kelas Y yang didefinisikan sebelumnya. Fungsi target disebut juga model klasifikasi. Inputnya atribut set atau X, lalu diolah menjadi classification model dan mengeluarkan output class label atau Y. Model klasifikasi. Satu, pemodelan deskriptif atau descriptive modeling. Model klasifikasi yang dapat berfungsi sebagai suatu alat penjelasan untuk membedakan objek-objek dalam kelas-kelas yang berbeda. Dua, pemodelan prediktif atau predictive modeling. Model klasifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi label kelas record yang tidak diketahui. Definisi klasifikasi diberikan sekumpulan record atau training set. Tiap record meliputi himpunan atribut yang salah satu atributnya merupakan kelas. Temukan suatu model untuk atribut kelas sebagai suatu fungsi dari nilai-nilai atribut lainnya. Tujuannya, record-record yang tidak terlihat sebelumnya dapat ditempatkan pada suatu kelas seakurat mungkin. Suatu testset digunakan untuk menentukan keakuratan model tersebut. Biasanya, dataset yang diberikan dibagi menjadi training dan testset, di mana training set digunakan untuk membangun model dan testset digunakan untuk memvalidasi. Berikut adalah ilustrasi proses klasifikasi. Terdapat tabel training set untuk membangun model, yaitu ada atribut 1, atribut 2, atribut 3, dan kelas. Lalu diinduksi menjadi learn model, dari learn model menjadi model, dari model ke apply model, lalu di deduction menjadi tabel test set untuk memvalidasi. Kelemahan klasifikasi. Teknik klasifikasi cocok untuk memprediksi atau menggambarkan dataset dengan tipe biner atau nominal. Teknik ini kurang efektif digunakan untuk tipe data ordinal, misal untuk mengklasifikasi anggota yang berpenghasilan rendah, sedang, atau tinggi, karena teknik ini tidak mempertimbangkan secara implisit urutan dalam kategori data. Contoh implementasi klasifikasi. Satu, memprediksi sel tumor zina atau ganas. Dua, menggolongkan transaksi kartu kredit sah atau curang. Tiga, menggolongkan struktur protein sekunder sebagai alpha helix, beta set, atau random coil. Empat, mengkategorikan isi berita sebagai finance, weather, entertainment, sport, dan lain sebagainya. Teknik-teknik klasifikasi. Satu, decision tree based methods atau metode berbasis pohon keputusan. Dua, rule based methods atau sistem berbasis aturan suatu perangkat lunak. Tiga, memory based reasoning. Neural Empat, neural networks. Lima, Naive Bayes dan Bayesian belief networks. Lima, support vector machine atau mesin vektor pendukung. Decision tree. Decision tree merupakan struktur data yang terdiri dari satu, simpul percabangan atau internal node mewakili atribut atau variabel. Dua, simpul akar atau root node, titik awal dari tree yang mewakili seluruh dataset. Decision tree berikut ada tabel training data, ada refund, marital status, taxable income, dan cheat. Lalu diolah menjadi model tabel tabel keputusan atau pohon keputusan, yaitu splitting atribut, ada refund, lalu marital status, ada tax in atau no. Jika termasuk ke kategori no,
itu termasuk kurang dari 80.000. Kalau termasuk ke dalam yes, harus lebih dari 80.000. Berikutnya juga terdapat tabel training set, ada refund, marital status, taxable income, dan cheat. Dia awali dengan marital status, ada no dan refund. Di refund ada no dan tax ink. Jika no harus kurang dari 80 dan jika yes harus lebih dari 80.000. Mungkin terdapat lebih dari satu pohon yang menyusun data yang sama. Selanjutnya ada proses klasifikasi decision tree. Di sini terdapat tabel dari training set, test set, induction, deduction, serta decision tree. Di mana tree induction algorithm akan menjadi model learn model atau model untuk belajar, di mana akan nanti diaplikasikan ke apply model. Penggunaan model klasifikasi, di sini ada tes data, yang mana start from the root of tree, di mana dimulai dari refund. Di sini kita ada dua, yaitu ada dua pilihan, yes atau no. Sehingga nanti ada tabel di sebelah kanan itu ada contoh tabel kesimpulan dari seluruh root of tree-nya, di mana refund, ada marital status, taxable income, dan cheat. Selanjutnya, di tahap pertama ada refund. Refund masuk di kolom pertama, yang mana ada dua jawaban di sini, yaitu yes dan no. Jika yes, maka berhenti di situ, dan jika no, kita akan lihat apa marital statusnya. Dan di sini ketahui bahwa jawabannya adalah no, dan sehingga refund masuk dalam data no. Selanjutnya, marital status, kita akan misalnya akan mengetahui apa marital statusnya, apa itu married atau menikah, atau single, divorce, seperti single atau bercerai. Di sini marital statusnya diketahui bahwa sudah menikah, sehingga marital status diisi dengan married, atau data berhenti di situ. Dan dari kesimpulannya, marital statusnya adalah married, sehingga cheat diisi otomatis menjadi no, karena dalam tabel keputusan di sini statusnya masih menikah. Evaluasi pohon keputusan, untuk mengevaluasi performa dari yang model yang dibangun perlu dilakukan pengukuran pertama, yaitu pengukuran akurasi atau tingkat kesalahan error rate. Dan jika FIJ menotasikan jumlah record dari kelas I yang berada, maka pengukuran akurasi dapat dituliskan dalam persamaan berikut, yaitu akurasi sama dengan jumlah prediksi yang benar dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan, atau F11 tambah F00 per F11 plus F10 plus F01 plus F00. Sedangkan tingkat kesalahan atau error rate didefinisikan sebagai berikut, yaitu error, jumlah prediksi yang salah dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan, sama dengan F1, F01 ditambah F10 dibagi dengan F11 ditambah F10 tambah F01 dan ditambah F00. Di sini ada proses pembentukan decision tree. Di sini ada tabel dari training set, yaitu data yang akan dibuat menjadi model untuk pembelajaran atau learn model. Di sini ada tanda panahnya, tree induction algorithm di learn model, yang nanti akan diubah menjadi decision tree atau model dan akan diaplikasikan menjadi apply model. Dan hasilnya ada di deduction ini, atau test set, atau di uji coba, sebagai uji coba. Induksi decision tree. Induksi merupakan proses pembentukan decision tree dari data training. Algoritma induksi Hans algorithm digunakan dalam CART, ID3, G4.5, Slick, dan Sprint.
struktur dari algoritma Han. Misalkan DT adalah himpunan record pembelajaran yang mencapai suatu simpul T dan Y sama dengan Y1, Y2, dan YC adalah label kelas. Prosedur, jika semua record dalam DT menepati kelas YT yang sama, maka T adalah simpul down yang diberi label YT. Jika DT adalah himpunan kosong, maka T merupakan sebuah simpul down yang diberi label kelas default YD. Jika DT terdiri dari record-record yang menempati lebih dari satu kelas, gunakan sebuah atribut tes untuk membagi data ke dalam himpunan bagian yang lebih kecil. Secara rekursif, terapkan prosedur ini untuk tiap himpunan. Tabel di kanan atas merupakan contoh dataset yang sedang dianalisis. Ada refund, yaitu apakah orang mendapatkan pengembalian pajak, ada marital status, status perkawinan, ada single, married, dan divorce, ada taxable income, pendapatan kena pajak, dan ada cheat, apakah orang tersebut curang dalam melaporkan pajak. Dataset ini memungkinkan sedang digunakan untuk mengembangkan decision tree guna memprediksi apakah seseorang curang dalam melaporkan pajak berdasarkan atribut-atribut lainnya. Algoritma Han. Langkah-langkah dalam pohon keputusan ini dimulai dari pertanyaan pertama, refund. Jika orang mendapatkan refund yes, maka mereka tidak curang. Don't cheat. Contoh, orang pada baris 1, 4, dan 7, tabel mendapatkan refund dan mereka tidak curang atau no. Jika orang tidak mendapatkan refund, no, kita perlu melihat informasi lainnya yaitu marital status atau status perkawinan. Jika orang menikah, married, dan tidak mendapatkan refund, maka mereka tidak curang, don't cheat. Contoh baris 2, 5, dan 9 di tabel menunjukkan orang menikah tanpa refund dan tidak curang. Jika orang single atau divorce dan tidak mendapatkan refund, kita perlu melihat taxable income mereka. Jika pendapatan kurang dari 80.000 dan mereka single atau divorce tanpa refund, maka mereka tidak curang atau don't cheat. Contoh orang di baris ketiga single 70.000 tidak curang. Jika pendapatan orang lebih dari atau sama dengan 80.000 dan mereka single atau divorce tanpa refund, maka mereka curang atau cheat. Contoh orang di baris 6 divorce 95.000 dan baris 10 single 90.000 curang. Tree induction, greedy strategi, bagi atau split record-record berdasarkan suatu atribut tes yang mengoptimasikan kriteria tertentu. Isu, menentukan bagaimana membagi record-record tersebut, bagaimana menentukan kondisi atribut tes, bagaimana menentukan split terbaik, dan menentukan kapan berhenti melakukan splitting. Bagaimana menentukan kondisi tes bergantung pada tipe atribut, ada nominal, ordinal, dan continuous, dan bergantung pada jumlah cara untuk membagi split, yaitu two-way split dan multi-way split. Splitting berdasarkan nominal atribut. Atribut nominal adalah jenis atribut yang kategorikal tidak memiliki urutan atau peringkat tertentu. Pada multi-way split, setiap kategori dari atribut akan dipisahkan ke dalam kelompok yang berbeda. Dalam contoh car type, ini memiliki 3 kategori yaitu family, sport, dan luxury. Jadi data akan dibagi ke dalam 3 grup berdasarkan masing-masing kategori ini. Ini kemungkinan kita mendapatkan lebih banyak informasi spesifik dari setiap kategori. Ada binary split. Ini hanya membagi nilai-nilai atribut menjadi 2 himpunan bagian. Dalam contoh ini ada beberapa cara melakukan pembagian, misalnya family di satu grup dan sport luxury di grup lainnya, atau sebaliknya. Tapi pada binary split perlu menemukan cara pembagian yang optimal untuk memastikan hasil pembagian dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Splitting berdasarkan ordinal atribut. Ordinal adalah jenis atribut yang memiliki urutan atau ranking. Multi-way split menggunakan sebanyak mungkin partisi nilai-nilai yang berbeda. Pada contoh atribut ses dikelompokkan menjadi tiga yaitu small, medium, dan large. Pada binary split,
Data dibagi menjadi dua grup berdasarkan nilai-nilai ordinalnya. Pada contoh dapat dilihat small dan medium berada di satu grup, sementara large di grup lainnya atau sebaliknya. Splitting berdasarkan continuous attribute. Cara penanganan yang berbeda, discretization untuk membentuk sebuah atribut categorical ordinal. Static pendiskritan dilakukan satu kali di awal. Dynamic range dapat ditemukan dengan equal interval bucketing, equal frequency bucketing, percentiles, atau clustering. Binary decision A kurang dari V atau A lebih dari sama dengan V. Pertimbangan semua kemungkinan pemisahan split dan menemukan potongan terbaik dapat dikomputasi lebih intensif. Ini merupakan contoh dari proses splitting berdasarkan continuous. Pada gambar pertama, ini merupakan binary decision dengan pertanyaan yang diajukan, apakah pendapatan kena pajak lebih dari 80.000? Jika iya, data dipisahkan ke satu kelompok, dan jika tidak, data dipisahkan ke kelompok lain. Dan gambar kedua merupakan contoh dari proses discretization di mana pendapatan kena pajak dibagi ke dalam beberapa rentang nilai. Contohnya, jika memiliki pendapatan di bawah 10.000, akan masuk ke kategori kurang dari 10K. Jika pendapatan antara 10.000 hingga 25.000, akan masuk ke kategori 10K, 25K, dan seterusnya. Tree indication yang disebut juga pohon keputusan. Prediction adalah metode pembelajaran mesin yang digunakan untuk membuat pohon keputusan dari data. Dalam metode ini, model dilatih dengan memecah dataset menjadi subset-subset berdasarkan fitur atau atribut tertentu. Prediction dibagi menjadi dua, grade strategi dan issues. Grade strategi adalah pendekatan dalam algoritma atau pemecahan masalah di mana keputusan diambil berdasarkan pilihan terbaik. Kan soal input tes yang mengoptimasikan kriteria tertentu. Untuk isu digunakan untuk menggambarkan masalah, persoalan, atau tantangan yang membutuhkan penyelesaian. Menentukan bagaimana membagi rekod tersebut. Bagaimana menentukan kondisi atribut tes. Bagaimana menentukan split terbaik. Menentukan kapan berhenti melakukan splitting. Next. Bagaimana menentukan best split. Di sini kita mempunyai dua data. Misalnya kelas 0 dan kelas 1 masing-masing berisi 10 data. Di sini ada 3 atribut on care, car type, student ID. On care mempunyai mobil. Di sini ada 2 panah mempunyai mobil atau tidak mempunyai mobil. Untuk car type mobil, merek mobil kita mempunyai 3 panah yaitu family, sport, dan luxury. Untuk student ID kita mempunyai 4 panah, C1, C10, C11, dan C20. Next. Bagaimana menentukan best split? Pendekatan greedy simpul dengan distribusi kelas homogen lebih disukai. Membutuhkan suatu ukuran impurti simpul. Untuk simpul kiri, memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang. 5:5. Ini berarti impurtinya tinggi karena kelas data di dalamnya masih beragam. Dan memiliki anggota kelas yang beragam atau non-homogen, sehingga impurtinya tinggi. Untuk simpul kanan, memiliki distribusi kelas yang seimbang 9:1. Ini berarti impurtinya dalam satu kelas. Next. Ukuran impurity dari simpul ada 3, Gini index, entropy, misclassification error. Gini index untuk mengukur ketidakmurnian berdasarkan probabilitas kesalahan dalam mengklasifikasikan suatu sampel secara acak. Nilai Gini indeks berkisar antara 0 kemurnian sempurna hingga 1 ketidakmurnian maksimum. Dan yang ketiga, semakin kecil nilai Gini indeks semakin baik pemisahan kelas. Untuk entropi mengukur ketidakpastian atau informasi yang terkandung dalam suatu distribusi.
nilai entropi berkisar antara 0 atau kemurnian sempurna hingga log 2 atau jumlah kelas. Semakin kecil nilai entropi, semakin baik pemisahan kelas. Untuk Mie classification error, untuk mengukur proporsi sampel yang diklasifikasikan secara tidak benar, nilai Mie classification error berkisar antara 0, tidak ada kesalahan, hingga 1, semua kesalahan. Semakin kecil nilai Mie classification error, semakin baik akurasi model. Next. Ukuran impurity gini indeks untuk simpul T, gini T sama dengan 1 sigma J P J per T pangkat 2. Catatan PJT adalah frekuensi relatif dari kelas J pada simpul T. Maksimum 1 - 1 per N jika rekod-rekod distribusikan sama di antara semua kelas yang menyatakan informasi yang menarik paling sedikit. Minimum 0,0 jika semua rekod menempati satu kelas yang menyatakan informasi paling menarik. C10, C26 gini sama dengan 0,000, C11, C25 gini sama dengan 0,278, C12, C24 gini 0,44, C13, C23 gini sama dengan 0,500. Next. Example for computing gini T sama dengan 1 minus sigma J PJ per T pangkat 2. C10, C20. P buka kurung C1 kurung tutup sama dengan 0 per 0, 6 sama dengan 0. P C2 sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Gini sama dengan 1 minus P C1 pangkat 2 minus P C2 pangkat 2 sama dengan 1 kurangi 0 kurangi 1 sama dengan 0. C1 1 C25 PC1 1/6 P C, C2 sama dengan 5 per 6. Gini sama dengan 1 minus 1/6 pangkat 2 minus 5 per 6 bagi 2. 5 per 6 pangkat 2 sama dengan 0, T278. C12, C24, P C1 sama dengan 2 per 6, P C2 sama dengan 4 per 6. Gini sama dengan 1 minus 2 per 6 pangkat 2 minus 4 per 6 pangkat 2 sama dengan 0,44. Next. Ukuran impurity sebagai entropi. Entropi pada simpul T yang diberikan entropi buka kurung T tutup kurung sama dengan minus sigma PJ banding T log PJ banding T. Not PJ banding T adalah frekuensi relatif dari kelas pada simpul T. Ukuran kehomogenan dari sebuah simpul maksimum log N 0 jika rekod-rekod distribusikan secara sama terhadap semua kelas yang menentukan informasi paling sedikit. Minimum 0,0 jika semua rekod berada pada kelas menghasilkan informasi paling banyak. Entropi berdasarkan komputasi serupa dengan perhitungan Gini indeks. Next. Ukuran impurity classification error. Classification error pada suatu simpul T. Error T sama dengan 1 minus max P I banding T. Ukuran Mie classification error dibuat oleh sebuah simpul. Maksimum 1 minus 1 per N 0. Jika rekod-rekod distribusikan secara sama terhadap semua kelas yang menentukan informasi paling sedikit. Minimum 0 banding 0,0 jika semua rekod berada pada satu kelas. Next. Contoh classification error. Error T sama dengan 1 max P I banding T. C10, C20. P C1 sama dengan 0 banding 0 sama dengan 0. P C2 sama dengan 6 bagi 6 sama dengan 1. R1 minus max 0,1 sama dengan 1 minus 1 sama dengan 0. C11 C25 PC11 banding 6 PC25 banding 6 R1 minus max 1 banding 6 5,6 sama dengan 1 minus 5 per 6 sama dengan 1 per 6 C12 C24 PC1 sama dengan 2 per 6 PC2
4/6, R sama dengan 1 minus mak, 2/6, 4/6 sama dengan 1, minus 4/6, 1/3. Splitting berdasar gini digunakan dalam card, slick, sprint. Jika sebuah simpul P di-split ke dalam K partisi anak, kualitas split dihitung sebagai gini split sigma K I sama dengan N sama dengan I NI per N gini I, di mana NI sama dengan jumlah record pada anak I, N sama dengan jumlah record pada simpul P. Next. Bagaimana menemukan batch split? Untuk pertama kita untuk data sebelum pemisah yaitu MO, kemudian kita mencoba berbagai kemungkinan pemisah berdasarkan atribut yang berbeda. Untuk setiap pemisah kita ada cabang M1, M2, M3, dan M4. Selisih antara kemurnian sebelum dan setelah pemisahan disebut sebagai gain. Kita memilih pemisahan dengan gain tertinggi sebagai batch split. Nilai M12 dan M34 itu mempresentasikan tingkat kemurnian data setelah pemisah berdasarkan atribut A dan B. Dengan membandingkan gain dari kedua pemisah ini, kita dapat menemukan atribut mana yang lebih baik dalam memisahkan data. Next. Computing Gini Index bisa split dalam dua partisi, efek weighting partitions, partisi yang lebih besar atau lebih murni dicari. Untuk Gini Index dihitung berdasarkan proporsi kelas pada setiap node. Nilai Gini Index berkisar hingga 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan kemurnian sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketidakmurnian sempurna. Pada slide ini kita melihat contoh perhitungan Gini Index untuk dua anak node setelah pemisah. Nilai Gini Index anak-anak node kemudian ditimbang berdasarkan jumlah data pada masing-masing node untuk mendapatkan nilai Gini Index rata-rata, yaitu 0,333. Next. Categorical Attribute Computing Gini Index. Untuk tiap nilai yang berbeda, hitung bersama untuk tiap kelas dalam dataset. Gunakan matriks perhitungan count matrix untuk membuat keputusan. Multi-way split atau two-way split. Temukan partisi terbaik dari nilai-nilai. Next. Continuous Attribute Computing Gini Index. Gunakan binary decisions berdasarkan pada satu nilai. Beberapa pilihan untuk nilai splitting, yaitu jumlah nilai splitting sama dengan jumlah nilai yang berbeda. Tiap nilai splitting mempunyai sebuah matriks perhitungan yang berhubungan dengan nilai tersebut. Perhitungan kelas dalam tiap partisi, A kurang dari V, dan A lebih dari V. Metode sederhana untuk memilih V terbaik untuk tiap V pindai basis data untuk matriks perhitungan bersama dan menghitung Gini indeksnya. Komputasinya tidak efisien, terjadi perulangan pekerjaan. Ada kolom baris, tip, refund, marital status, taxable income, dan cheat. Next. Continuous Attribute Computing Gini Index. Untuk komputasi efisien untuk tiap atribut, urutan atribut berdasarkan nilainya. Secara linier, pindai nilai-nilai ini setiap waktu, perbarui count matrix, dan hitung Gini Index. Pilih posisi split position yang mempunyai Gini Index paling kecil. Untuk pada tabel ini, indeks paling kecil yaitu 0,300. Next. Splitting based on information gain. Gain split sama dengan entropi P kurangi buka kurung sigma K I sama dengan I sama dengan L, N I per N entropi I. Parent node P di split dalam K partisi. NI adalah jumlah record dalam K partisi I. Pengukuran reduksi dalam entropi tercapai dikarenakan pemisahan tersebut. Pilih pemisahan yang mencapai reduksi terbesar. Maksimumkan gain. Digunakan dalam ID3 dan C4.5. Kerugiannya sama dengan cenderung melebihkan
pemisahan yang menghasilkan jumlah besar dalam partisi, yang masing-masing menjadi kecil tetapi murni. Splitting based on info, gain ratio split sama dengan gain split sama per split info. Split info sama dengan min sigma K I sama dengan L N I NT per N log NT per N. Parents note P di split dalam K partisi, NI adalah jumlah record dalam partisi I. Mengatur information gain dengan entropi dari partisi split info. Partisi dengan entropi lebih tinggi, jumlah besar dalam partisi kecil di penalti. Digunakan dalam C4.5, didesain untuk mengatasi kelemahan information gain. Untuk yang selanjutnya ada comparison among data. Itu class problem. Grafik tersebut menunjukkan perbandingan antara tiga metrik yang umum, yaitu entropi, Gini index, dan misclassification error yang digunakan dalam keputusan untuk menentukan titik pemisahan terbaik. Di sini sumbu X menunjukkan proporsi sampel yang termasuk dalam salah satu kelas. Misalnya jika P sama dengan 0,5, maka 50% sampel tersebut dalam satu kelas dan 50% lainnya termasuk dalam kelas yang berbeda. Untuk sumbu Y menunjukkan nilai dari masing-masing metrik, yaitu entropi, Gini index, dan misclassification error. Untuk pengamatan, bentuk kurva ketiga ini memiliki bentuk yang mirip, yaitu berbentuk cekung yang ke atas. Ini menunjukkan bahwa nilai ketidakmurnian entropi dan Gini index akan tinggi ketika proporsi sampel pada kedua kelas seimbang. P sama dengan 0,5. Nilai minimumnya ketiga metrik ini mencapai nilai minimum ketika P sama dengan 0 atau P sama dengan 1. Yang berarti data next. Ini indeks sama dengan 0. Lalu yang node N2, 4 sampel terdiri dari 3 sampel C1 dan 1 sampel C2. Ini indeksnya sama dengan 0,489. Untuk parent node-nya memiliki 7 sampel, terdiri dari 3 sampel kelas C1 dan 4 sampel C2. Gini indeks parent-nya 0,42. Ini menunjukkan bahwa node ini masih cukup tidak murni. Untuk perhitungan Gini indeks children. Gini indeks children dihitung dengan cara menjumlahkan bobot atau proporsi sampel dari setiap anak dikali dengan Gini indeks masing-masing anak. Lalu Gini indeks anak sama dengan kurung tutup 3/10 kurung tutup kali 0 tambah kurung buka 7/10 kurung 9 sama dengan 0,3. Next. Lalu strategi bagi split record-record berdasarkan suatu atribut tes yang mengoptimasikan kriteria tertentu. Lalu menentukan bagaimana membagi rekor-rekor tersebut, seperti bagaimana menentukan kondisi atribut tes, bagaimana menentukan split terbaik, menentukan kapan berhenti melakukan splitting. Next. Lalu selanjutnya ada stopping kriteria for tree induction. Berhenti mengembangkan sebuah simpul jika rekor-rekor berada pada kelas yang sama. Lalu berhenti mengembangkan sebuah simpul jika rekor-rekor mempunyai nilai atribut yang sama. Penghentian awal atau early termination dengan menggunakan nilai threshold, yaitu jumlah data minimum yang ada di dalam sebuah simpul untuk mencegah terjadinya overfitting.
Dan ini algoritmanya. Decision tree D sama dengan 1 if stop condition met, then choose my class in D as the leaf label. Yang ketiga ada for each attribute A in D, do if a is numeric, then try all possible splits A lebih kecil sama dengan V. If A is categorical, then try all possible splits A sigma V. Terus yang 8, choose the best split based on highest information gain. Lalu 9, partition D into DL and DR. Lalu yang 10 ada decision tree DL, yang ke-11 ada decision tree DR. Next. Lalu selanjutnya ada proses pembentukan decision tree. Yang pertama ada hair, itu contohnya blonde, lalu tinggi badannya rata-rata dan berat badannya ringan. Untuk penggunaan lotionnya no, dan kelasnya sunburn positif. Lalu yang kedua, warna rambutnya blonde, tingginya tinggi, dan untuk berat badannya rata-rata, penggunaan lotionnya yes, dan kelasnya non negatif. Lalu yang ketiga, warna rambutnya brown dan tinggi badannya pendek, lalu berat badannya rata-rata, penggunaan lotionnya yes, dan kelasnya non. Lalu yang keempat, untuk warna rambutnya blonde, tinggi badannya pendek, berat badannya rata-rata, untuk penggunaan lotionnya no, untuk kelasnya sunburn. Yang kelima, untuk warna rambutnya ada merah, lalu tinggi badannya rata-rata, berat badannya berat, penggunaan lotionnya no, dan kelasnya sunburn. Lalu yang keenam ada warna rambutnya coklat, berat badannya tinggi, tinggi badannya tinggi, berat badannya berat, dan untuk penggunaan lotionnya no, dan untuk kelasnya non. Lalu selanjutnya eh, untuk warna rambutnya coklat, tinggi badannya rata-rata, berat badannya berat, penggunaan lotionnya no, dan kelasnya non. Yang terakhir ada blonde, tinggi badannya pendek, berat badannya ringan, penggunaan lotionnya yes, dan untuk kelasnya non. Next. Nah, selanjutnya ada kelas C0 dan C1. Untuk rambutnya, untuk rambut blonde C0 2, untuk rambut merah C0-nya 1, untuk rambut coklat C0-nya 0. Lalu untuk rambut blonde C1-nya 2, rambut merah C1-nya 0, dan rambut coklat C1-nya 3. Untuk gininya 0,25. Untuk tinggi badan yang pendek C0-nya 1, yang rata-rata C0-nya 2, dan yang tinggi C0-nya 0. Dan yang C1-nya yang berat, yang tinggi badannya pendek C1-nya 2, yang tinggi badannya rata-rata C1-nya 1, dan yang tinggi badannya tinggi C1-nya 2, dan gininya 0,333. Itu yang berat badan yang eh, wait. Rata-rata oh, untuk yang berat badan yang ringan C0-nya 1, yang rata-rata C0-nya 1, yang berat C0-nya 1. Untuk yang C1, yang ringan
C1-nya 1, yang rata-rata C1-nya 2, dan yang berat C1-nya 2. Dan gininya 0,458. Nah, untuk penggunaan lotion, yang C0-nya penggunaan lotionnya yang yes 0, yang no 3. Dan yang C1 penggunaan lotionnya yang yes 3, yang no 2. Dan gininya 0,3. Next. Terus selanjutnya yang tinggi badannya pendek channelnya 1, yang rata-rata channelnya 1, dan yang tinggi channelnya 0. Untuk yang C1, yang pendek 1, yang rata-rata C1-nya 0, yang tinggi C1-nya 1. Dan untuk gininya 0,25. Lah, channelnya 1, yang berat channelnya 0. Yang C1, yang ringan 1, yang rata-rata 1, dan yang berat 0. Gininya 0,5. Itu penggunaan lotion yang C0 yang menggunakan 0, yang tidak menggunakan 2. Dan untuk yang C1 yang menggunakan 2, yang tidak menggunakan 0. Jadi gininya 0,0. Untuk rambut dibedakan menjadi 3, yaitu blonde, red, and brown. Untuk yang blonde lotionnya yes or no. Untuk yang red sunburn, untuk yang brown no. Dan untuk yang lotion no atau sunburn. Next. Yang terakhir decision tree best classification. Untuk keuntungan pembangunannya tidak mahal dan sangat cepat pada saat pengklasifikasian rekor-rekor yang tidak dikenali. Mudah menginterpretasikan pohon yang berukuran kecil. Lalu akurasi dapat dibandingkan dengan teknik klasifikasi lainnya untuk dataset yang sederhana. Next. Untuk yang example C4,5. Yang pertama ada konstruksi depth first sederhana, yang kedua menggunakan keuntungan informasi, yang ketiga mengurutkan atribut-atribut kontinu di setiap simpulnya. Untuk yang keempat, keseluruhan data diperlukan dalam memori. Yang kelima, tidak cocok untuk database yang besar dan memerlukan pengurutan out of core. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.